Selamat pagi. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk boleh datang, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kita pada hari ini ya. Kita akan bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Semuanya tenang dan posisinya berdoa ya. Kita bernyanyi, Bapa Engkau baik. Selalu datang menggunakan hati di hadapan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami kembali lagi untuk boleh meninggikan Engkau Tuhan dan kehidupan kami. Bapa yang baik Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk kembali melaksanakan ibadah online kami. Bapa, sebentar lagi juga kami akan bersorak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan ya. Semuanya berdiri ya. Di sini mengajak kita semuanya untuk berdiri ya. Oke, kita bernyanyi, Aku Anak Raja, Engkau Raja.
semuanya Alkitabnya disiapkan dan buku tulis beserta alat tulisnya disediakan ya. Siap-siap kita akan mendengar bunyi firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Firman-Mu kita bagikan. Semuanya dalam segala berdoa ya. Oke? Shalom, selamat pagi semua anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Selamat bertemu kembali dengan Miss Lisna dalam ibadah online kita Sabtu pagi ini. Baik, firman Tuhan minggu ini atau Sabtu pagi ini dengan tema Aku mau ikut Dia. Aku mau ikut Dia. Dia dalam artian DIA huruf besar, Dia Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu ya, yang juga anak-anak ikuti. Lalu ayat hafalan kita ya untuk bulan ini dari Matius 16, Matius pasal 16 ayat yang ke-24.
Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Yesus ya. Subtema kita untuk minggu ini adalah bertumbuh. Ya, bertumbuh diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ke-7 dan Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-8. Anak-anakku dari kelas 3, 4, 5, 6, siapkan buku PS agamamu atau buku laporan ibadahmu ya. Catat semua laporan ibadah pagi ini, lalu nanti disampaikan kepada guru agama Kristen di sekolah kita ya. Baik, bertumbuh ya. Miss Lisna ambil arti kata bertumbuh dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata dari bertumbuh dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah timbul atau hidup. Timbul atau hidup ya. Kalau seandainya kita sedang berenang di satu kolam renang atau di sungai ya, atau di pantai, di pinggir pantai, di pinggir laut, lalu kita menyelamkan kepala kita semua ke bawah ya, tidak terlihat di permukaan air, lalu kita muncul ya, timbul yang tadinya tenggelam menjadi timbul, hidup, kelihatan. Itu arti dari kata bertumbuh ya. Lalu bisa juga bertambah besar. Bertambah besar, tadinya anak-anak lahir masih bayi kecil ya, lalu bertambah besar ya, meningkat, tinggi badannya bertambah ya, bertambah tinggi. Tadinya kecil kurus bertambah besar jadi gemuk kayak Miss Lisna ya. Ya, bertambah tinggi, bertambah besar, atau bertambah ke samping atau bertambah gemuk ya, artinya itu bertumbuh ya, hidup, bertambah besar ya. Lalu kalau misalnya diibaratkan seperti tanaman atau benih, nah ini Miss Lisna ambilkan contoh dari tanamannya Oma ya di depan ya. Ini tanaman ya kan, tanaman ada batang, ada daun ya, ada bunganya ya, ada mungkin buahnya, ini belum berbuah ya. Ini namanya bertumbuh. Tadinya pohonnya kecil, mungkin bibit saja, kecil ya, bibit saja. Lalu sering ditanami sama Oma ya, lalu dikasih pupuk ya kan, digembur-gemburkan tanahnya, rumput-rumput yang di sekitarnya dicabuti, dibuang ya. Lalu tanaman setiap hari ditanam, diberi pupuk, bertumbuh ya. Bertumbuh bisa diibaratkan seperti tanaman ya. Terus gigi ya kan, gigi kita dulu kecil masih bayi belum tumbuh gigi, lalu kita tumbuh gigi ya, numbuh namanya gigi anak-anak atau sering dikatakan gigi susu ya. Lalu pada usia 9, 10 dan 11 tahun gigi susu semua rontok ya, lalu tumbuhlah, keluarlah gigi yang asli yang dipakai sampai usia seperti Miss Lisna ini ya, sampai usia tua ya. Lalu bisa diibaratkan tadi juga rambut. Nah, rambut kan tumbuh kan, tadinya digunting mungkin pendek, lalu dibiarkan bertumbuh panjang seperti rambut Miss ya. Tiap sebulan sekali Miss gunting sendiri rambut Miss karena cepat sekali bertumbuh ya, subur ya. Bertumbuh bisa diibaratkan seperti itu, seperti tanaman, seperti gigi, seperti rambut ya. Itu arti kata dari bertumbuh, bertambah besar, bertambah tinggi ya, tadinya tenggelam muncul. Nah, itu bisa diartikan bertumbuh. Baik. Mari anak-anak kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 ya. Miss bacakan Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya. Ini adalah Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7 ya. Rasul Paulus menasehati kepada jemaat di Kolose supaya mereka bisa hidup
di dalam Kristus ya. Mereka bisa mengabdi kepada Kristus dengan tulus, dengan sungguh-sungguh ya, dengan benar ya. Nah, pohon yang hidup mesti memiliki akar ya. Pohon yang hidup mesti memiliki akar, batang, daun dan memberi hasil, entah itu buah atau bunga. Berakar, bertumbuh dan berbuah adalah berbeda tapi saling kait mengait satu dengan yang lain. Berakar, bertumbuh dan berbuah adalah tanda bahwa pohon itu hidup. Ya, kita garis bawahi ya. Berakar, dicatat ya nak. Berakar, lalu bertumbuh, berbuah. Nah, kita garis bawahi. Berakar, bertumbuh, lalu berbuah. Bayangkan ya. Di dalam tanaman ini, di bawahnya, di tanahnya ada akarnya ya. Berakar ya. Karena ada akarnya, disirami, diberi pupuk ya kan, lalu dia menjadi tumbuh. Setelah dia bertumbuh, tidak beberapa waktu lama lagi dia akan mengeluarkan buah. Ya, itulah tahapan dari kalau kita umpamakan bertumbuh itu seperti tanaman ya. Nah, bagaimana dengan bertumbuhnya kita? Cara bertumbuh kita ya. Tak mungkin ada buah kalau tidak ada pertumbuhan. Ya kan? Nggak mungkin pohon ini mengeluarkan buah kalau tidak ada akar, tidak ada batang ya, tidak ada daun yang mensuplai makanan supaya menjadi berbuah. Tidak mungkin kan? Nah, kita juga demikian anak-anak ya. Kita perlu berakar dulu ya. Kita perlu berakar, lalu kita perlu bertumbuh. Lalu setelah bertumbuh kita mengeluarkan buah. Tahapannya juga sama ya. Hanya kalau manusia tidak kelihatan misalnya buah jeruk gitu, kelihatan jeruknya di badannya. Ya, pohon apel diumpamakan bertumbuh tanaman itu, lalu kita tubuhnya mengeluarkan apel, tidak seperti itu. Dalam artian kita berakar di dalam Tuhan. Ya, sama seperti jemaat di Kolose. Ya, jemaat di Kolose juga mengalami masalah-masalah yang banyak. Ya, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mungkin di rumah tangganya ya, mungkin di gerejanya, di komunitasnya, di persatuannya, mereka juga mengalami masalah sama seperti kita, mengalami masalah karena semua sejak manusia lahir, manusia itu diberi kepercayaan untuk memanajemen masalah ya, memanajemen permasalahan, memanajemen beban ya, beban masalah ya. Karena kamu masih kecil, kamu masih anak-anak, beban masalahmu adalah tanggung jawab belajar setiap hari ya. Itu adalah beban yang harus salib, yang harus kamu pikul ya, mengurangi waktu untuk bermain game atau handphone terlalu banyak ya, tetapi menggunakan waktu lebih banyak untuk memegang buku dan belajar. Itu adalah salib atau beban yang harus anak-anakku tanggung. Sama seperti jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose juga mengalami banyak masalah masa itu ya. Lalu Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Kolose agar tetap hidup di dalam Kristus ya. Tetap hidup di dalam Kristus berarti untuk seterusnya dan selamanya tinggal atau berhubungan erat dengan Kristus ya. Bukan hanya dulu melainkan juga sekarang. Bukan hanya sekarang melainkan juga besok. Bukan juga besok melainkan untuk selama-lamanya ya. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose. Nah, demikian juga kita anak-anak ya. Ketika kita dari kecil lahir ya, kita sampai sekarang kamu kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu namanya bertumbuh ya. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3 ya, kelas 4, 5 dan 6 itu namanya bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh kelasnya yang naik, tetapi fisik kamu juga bertumbuh, badan kamu juga semakin tinggi ya. Mungkin ada yang semakin gemuk ya kan, semakin lebar ke samping, bertumbuh ke samping. Ada yang bertumbuhnya banyak ke atas, ada yang bertumbuhnya ke samping dulu ya, itu macam-macam ya, tinggal tergantung hormon tubuh. Tetapi itulah namanya pertumbuhan. Berubah dari yang tadinya kecil menjadi besar, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, dari yang tadinya tanamannya kecil menjadi tinggi ya tanamannya ya. Dari tadinya tanamannya tidak ada buah menjadi ada buah. Nah, bagaimana caranya?
supaya kita dapat bertumbuh dengan baik di dalam Kristus, supaya kita dapat hidup dengan baik di dalam Kristus, ya. Bertumbuh bukan cuma sekedar bertumbuh, badannya bertumbuh tetapi sikapnya tidak bertumbuh, sifatnya tidak bertumbuh, ya. Hatinya, karakternya tidak berubah, tidak semakin baik, ya. Semakin hari malah semakin nakal. Nah, itu namanya bukan bertumbuh. Bertumbuh sih, tapi bertumbuh negatif, bertumbuh tidak baik, ya. Yang Miss maksudkan di sini adalah bertumbuh ke arah positif, bertumbuh ke arah yang baik, ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, dicatat, ya, anak kelas 3, 4, 5, 6. Caranya yang pertama adalah disirami. Ya kan? Untuk bertumbuh tanaman, kalau Miss ambil contoh tanaman, bertumbuh disirami terus. Ya, ada tanaman yang harus disirami pagi saja. Ada tanaman yang harus disirami sore saja. Ya, ada yang tanaman yang harus disirami malam saja ada. Nah, tinggal spesiesnya seperti apa, ya. Tetapi yang dalam hal ini yang kita bahas adalah cara kita bertumbuh supaya kita dapat hidup menyerupai Kristus. Yang pertama disirami, ya, syaratnya disirami. Disirami dengan apa, Miss? Disirami dengan firman Tuhan, ya, disirami dengan firman Tuhan. Setiap hari anak-anakku, ya, kita wajib hukumnya membaca firman Tuhan. Wajib hukumnya membaca firman Tuhan. Kalau anak-anakku kan masih kecil, ya, mungkin membaca belum seperti Miss. Kalau Miss kan satu pasal, ya, satu pasal setiap hari. Kalau anak-anak mungkin satu ayat, ya, satu ayat. Di sekolah kita yayasan sudah membagikan renungan anak. Kalau pas saat kita tatap muka, kita kita melakukan renungan bersama. Kita membaca ayat bersama, ya, mencari pengertian, mencari maksud Tuhan dari pengertian ayat itu. Nah, anak-anak kan sekarang lagi online di rumah, ya. Bagaimana caranya? Ayat hafalan. Ya, ayat hafalan setiap hari sampai 1 bulan ke depan, ya, dihafalkan. Ya, setiap bangun dihafalkan, berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong saya bisa bangun pagi ini. Lalu ayat hafalan Matius 16 ayat 24. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Wah, setiap hari itu saja, ya, selama 1 bulan ke depan. Itu anak-anak sudah disirami oleh firman Tuhan, ya, sudah ditanamkan firman Tuhan di dalam pikiran dan juga di dalam hati anak-anakku. Dengan menghafal, anak-anakku sudah masuk di kepala dan pasti masuk di hati. Roh Kudus memimpin hati kalian untuk memberi pengertian tentang firman Tuhan itu, ya. Syaratnya disirami firman Tuhan setiap hari. Syarat yang kedua, bagaimana supaya kita dapat bertumbuh lebih baik dan mengarah kepada Kristus, supaya kita dapat mengikut Dia, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat mengikut Dia dengan baik, dengan benar. Syarat yang kedua adalah diberi pupuk. Diberi pupuknya dengan apa, Miss? Masa kita mesti beli pupuk kompos atau pupuk yang kayak suka Pak Tani pakai untuk padi itu? Diberi pupuk dengan doa setiap hari. Apalagi masa-masa sulit seperti ini anak-anak, ya. Kita benar-benar berdoa dan bergantung kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari virus, dari pandemi ini, ya. Dari virus Covid sekarang muncul lagi katanya Omikron. Virus Omikron, ada lagi Tante Ikron kali. Ya. Nah, kita berdoa terus meminta Tuhan tolong lepaskan kami, ya. Yang kedua, syaratnya adalah diberi pupuk setiap hari, ya, dengan doa. Yang pertama tadi apa? Disirami dengan firman Tuhan. Lalu diberi pupuk dengan doa, ya. Lalu yang ketiga mencabuti rumputnya, ya kan? Kalau tidak dicabuti rumputnya ini yang menghalau pertumbuhan tanaman ini, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Dia tidak akan tumbuh dengan subur. Karena ada rumput-rumput yang menarik batangnya, menarik dan juga berebut makanan.
ya, berebut gizi di dalam tanah, berebut pupuk, berebut vitamin di dalam tanah itu. Sehingga rumput kebagian makanan, tumbuhannya kebagian makanan, tumbuhannya jadi bantet, tidak subur, ya kan? Nah, yang ketiga adalah mencabuti rumput. Mencabuti rumput apa Miss caranya? Mencabuti rumput. Rumput ini Miss ibaratkan dengan iblis. Ya, rumput yang menghalau pertumbuhan tanaman, Miss Lisna ibaratkan dengan iblis. Ya, mencabuti rumputnya. Jadi artinya menjauhi iblis, menjauhi bujukan atau rayuan iblis. Ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah menjauhi bujukan atau rayuan iblis, ya. Miss umpamakan mencabuti rumputnya, membuang jauh-jauh rumputnya supaya tumbuhan ini bisa tumbuh subur. Nah, untuk kita mencabuti iblis dari hati kita, membuang iblis dari hati kita, menjauhi iblis dari hati kita. Bujukan-bujukan, gak usah belajar, main HP aja, enakan juga main HP. Tugas-tugas gak usah difotoin, tugas-tugas gak usah dikirim sama gurunya, enakan main game, ya kan? Seruan main game, ya kan? Dapat koin, dapat poin, tiba-tiba matanya capek, ya, tiba-tiba matanya berair, ya, pegal, ya, lemas. Nah, akhirnya pusing sendiri, capek sendiri, ya, tidur larut malam, ya kan? Tidur larut malam, kurang tidur, ya kan? Jadi nggak nyaman, tubuhnya tidak fit, akhirnya imun tubuhnya melemah, akhirnya si Omikron masuk, ya kan? Si virus COVID masuk. Karena apa? Karena kurang tidur, main game melulu. Enakan baca buku, ya kan? 10 menit, 20 menit taruh. Oh ya, ingat pelajaran, ya. 1 jam lagi baca buku lagi. 10 menit, 20 menit taruh lagi. Ingat. Nah, daripada main game mata capek, tangan capek, ya, lalu juga ada radiasinya, ya kan? Terus melakukan gerakan-gerakan game, akhirnya nanti bisa sarafnya terkena radiasi daripada game itu sendiri. Bukan nggak boleh, boleh, ya. Tetapi seperti sering Miss Lisna bilang, 10 menit main game, 1 jam belajarnya, ya. 10 menit main game, 10 menit juga dong berdoanya. Atau 1 jam juga berdoanya. Ya kan? Berdoa, lalu membaca firman Tuhan, ya, lalu menjauhi bujukan-bujukan iblis, ya, lalu pergi menjauh dari mendengar daripada rayuan-rayuan iblis. Baik anak-anakku, demikian firman Tuhan yang disampaikan. Bagaimana cara kita dapat bertumbuh di dalam Kristus? Yang pertama, disirami. Caranya dengan firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan atau menghafal ayat hafalan setiap hari. Yang kedua, diberi pupuk dengan doa, berdoa, bergantung kepada Tuhan setiap hari, minta Tuhan tolong hidup kita, kuat-kuatkan kita, sehat-sehatkan kita, supaya kita lolos dari pandemi ini, supaya kita tidak terinfeksi dari pandemi ini, supaya imun tubuh kita kuat dengan pola hidup yang baik, ya kan? Lalu yang ketiga, mencabuti rumputnya, membuang semua rumput-rumput, ya, lalu menjauhi bujukan iblis, ya. Baik anak-anakku, terima kasih atas kesetiaan kalian mengikuti ibadah kita setiap hari Sabtu pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan dan juga beribadah pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan menolong kami terus sampai hari ini. Tolonglah Tuhan supaya juga Tuhan sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan hidup kami, supaya kami Tuhan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.